Sahabat Shalom, hari ini kita bertemu kembali di dalam Mitra Sahabat, dan kali ini kita akan membahas tentang kelahiran kembali di dalam Perjanjian Lama. Jadi salah satu pertanyaannya adalah apakah kita belajar tentang kelahiran kembali atau lahir baru itu hanya dari PB, dari kisah Nikodemus yang bertanya kepada Yesus, tetapi kita akan meninjau beberapa alasan atau dasar dari ajaran tersebut, baik dari agama Yahudi maupun dari beberapa ayat yang berkaitan, juga ada beberapa tradisi-tradisi yang ada. Kita akan lihat, mari kita menyimak bersama-sama. Ya, jadi sudah saya tuliskan di dalam forum dengan tema di bagian doktrin ya. Di bagian doktrin ini ada kelahiran kembali dalam Perjanjian Lama. Jadi di dalam kisah Yohanes 3 ayat 4 itu ada seorang tokoh Perusi atau Farisi yang bernama Nakdimon, dan dia berkata kepada Rabi Masyah tentang hal-hal penting gitu ya. Dia mungkin penasaran dan dia bertanya tentang tentang iman, tentang surga dan sebagainya. Kemudian kisah kunci dari bagian ini adalah tentang kata kelahiran kembali, dan salah satu jawaban atau ketika mereka diskusi dari Nakdimon ini adalah bagaimana mungkin orang dilahirkan setelah menjadi orang tua, setelah tua ya? Dapatkah dia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan? Jadi Nakdimon ini membahas tentang kelahiran lahiriah, artinya jasmaniah, tetapi Masyah itu membahas tentang kelahiran rohani, roh, karena dikatakan kamu harus lahir dari atas. Nah, bagian pertama kita akan melihat atau melakukan yang namanya studi kata. Jadi ada studi kata lahir. Jadi kata lahir itu ada banyak di kitab Tanakh atau yang biasa kita kenal Perjanjian Lama. Jadi yang digunakan adalah kata yalat. Jadi saya mencontohkan di sini dari Yirmiyahu 20 pasal 20 ayat 14 atau Yeremia 20 ayat 14. Jadi kita akan lihat di sini ada, saya kasih link itu ini 14. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat di sini ada salah link. Nanti saya perbaiki. Yeremia 20 ayat 14. Di sini kita melihat kata ini ya, bor, lahir, bor. Jadi tentang ibunya, Imi, yang melahirkan Yeladadni, yang melahirkan aku atau melahirkan Yeremia. Nah, itu menggunakan kata yang di sini angkanya 3205. 3205. Nah, ini semuanya pakai apa? Ctrl M.
Oke ya, lanjut. Baik, jadi sini menggunakan ini 3205. Jadi ada kamus strong dengan 3205. Kita bisa membukanya. Sini online semua. Ini tab. Nah, sini 3205. Jadi kita lihat maknanya ya alat ya. Ini ada beer, Brentford, Biget. Nah tuh. Nah ini berasal dari kata lat. Lat itu nanti kita akan lihat dalam Ibrani kuno seperti apa. Jadi kalau kita lihat di sini dari nomor ini ya 3205, kemudian ada kamus Ibrani kuno 1257. Kita akan lihat. Saya bukakan sebentar ya. Baik. Di sini ada ini ya, ada huruf di nomor 1257 itu lamet, ini lamet yang kayak tongkat, ini lamet. Kemudian ada dalet. Nah, ini dalet ini kayak pintu atau tirai di dalam tenda, dimana dia engselnya itu ada di atas, jadi dia mengayun-ayun ke bawah gitu. Nah itu lat, itu L dan D atau lamet dan dalet dibaca lat. Nah di sini artinya adalah child atau anak ya. Nah ini, nah yang menarik ya tadi ini kita lihat di kamus, ini juga saya jelaskan di sini ya. Jadi bahasa Inggris itu juga menggunakan lat gitu, untuk kata anak. Jadi bahasa Inggris mengadopsi bahasa Ibrani kuno secara langsung tanpa perubahan bunyi, karena bunyi tetap perubahan makna juga tidak ada, jadi maknanya tetap anak. Itu menarik sekali. Nah, di makna dari lamet dan dalet atau LD itu, lamet itu kaki, untuk kaki. Jadi saya buka dulu ya. Nah, jadi saya akan jelaskan rekonstruksi makna dari kata lat atau anak yang menggunakan dua huruf L dan D atau lamet dan dalet. Jadi saya sudah bukakan di sini, ada lamet dulu ya. Nah, lamet itu ini tongkat, bukan kaki ya, tongkat. Jadi dia pengarah gitu ya. Kemudian kalau di sini banyak untuk mengarahkan ya. Ya, dari saya ulangi. Jadi dari lamet itu gambar tongkat, kemudian apa namanya? Ini gambar tongkat. Nah, dalet itu gambar pintu yang berengsel di atas yang mengayun. Jadi kemudian, nah L lamet ini mengarahkan sebagai tongkat ya, mengarahkan menuju ke pintu. Jadi konsepnya orang yang keluar dari pintu. Nah pintu apa?
Nah, di sini pemaknaannya adalah pintu rahim, atau ya pintu rahim ibu, atau kalau orang Jawa, saya orang Jawa, menyebutnya Guwa Garbo. Jadi kalau orang Jawa itu suka suka semedi, itu mereka sering bersemedi di gua. Jadi bersemedi di gua, kemudian dianggap bahwa mereka di gua itu kayak dikandung kembali, jadi di mengalami kayak 9 bulan lagi jadi bayi. Nah, ketika selesai semedi, dia dianggap keluar dari rahim atau dilahirkan kembali. Nah, itu makna yang sama dengan lat ini ya. Itu jadi ada dikandung oleh ibu bumi atau ibu pertiwi. Jadi istilah ini punya makna yang spiritual bagi orang Jawa, ibu bumi atau ibu pertiwi. Gitu. Jadi kita sekarang paham makna lat adalah anak. Baik. Nah, tadi juga sudah ada di kamusnya juga bahwa lat itu sebuah kata dalam bahasa Inggris yang berarti adalah laki. Jadi kita bisa buktikan di sini. Karena sudah Inggris kita cek. Nah, di sini lat itu adalah laki. Oke ya, jadi itu. Jadi di dalam bahasa Inggris itu memang seperti itu. Jadi dia mengambil dari kata Ibrani kuno. Atau dalam Ibrani modern juga ada. Lebih jelasnya pakai yang kuno. Kemudian kata lat mendapat awalan yod, jadi yalat. Jadi di sini tadi Yeremia 20 ya ada kata yalat, yaladatni, yulati. Nah, yod, lamet dan dalet. Jadi ada perubahan grammar berkaitan vokal tapi konsonan tetap sama. Yalat. Itu ya. Jadi gitu. Nah, kemudian kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada untuk terjemahan yalat memang agak tidak bisa plek ya, artinya tidak sama persis maksudnya. Karena kalau kita lihat kata yalat itu dia di sini ada contoh beragam ayat untuk kata yalat. Bring forth, give birth. Jadi dia ini bahasa Inggris ya, give forth melahirkan, give birth melahirkan, menjadi. Nah, iran menjadi. Nah, kata menjadi ini kalau di dalam bahasa Indonesia itu sering menggunakan kata memperanakkan. Nah, kita akan lihat, kita coba bandingkan antara beberapa ayat atau beberapa versi versi terjemahan. Situ Yeremia 20 14 ya. Di sini itu dia kita lihat di sini Kejadian 4 ayat 18. Kejadian 4 ayat 18.
Nah ini sini misalnya di TB itu ada kata lahir, dia lahir. Lalu ada kata memperanakan. Nah, kenapa memperanakan? Karena kata dasarnya itu adalah anak. Jadi kalau untuk literanya memang lebih pas seperti itu. Nah misalnya kita lihat di sini di Yohanes Kejadian 4:18 itu kita cek ininya ya, interlinearnya. Nah ini sama yalat ya, jadi itu yalat. Nah di sini yang memperanakan juga yalat, itu sama itu ya, 3205 di sini juga 3205. Jadi lahirlah ini dengan kata memperanakan itu kata dasarnya sama, yalat itu ya. Nah itu, nah di sini kalau diterjemah bahasa Inggris born, melahirkan, yang di depan melahirkan, yang di sini begat. Begat ini kalau di Indonesia agak sulit ya, bisa menurunkan bisa, atau melahirkan. Nah itu tadi, tapi saya sendiri lebih senang menggunakan kata memperanakan, walaupun di grammar KBBI mungkin tidak ada ya di KBBI. Jadi kalau kita lihat, kita nggak tahu ini KBBI akan muncul apa enggak. Memperanakan, wadah, melahirkan anak, memperanakan. Tapi mungkin ini bahasa agak dianggap bahasa kuno ya, karena TB itu kan tahun 74. Jadi memperanakan itu sah secara KBBI, tapi mungkin orang saat ini nggak terlalu paham atau jarang dipakai lah gitu. Tapi kalau saya memang lebih senang kata memperanakan, karena kata latnya masih mempertahankan makna asli, ya latnya masih jelas itu. Jadi terutama kalau itu untuk lelaki, misalnya kayak tadi Irat ini kan bapak ya, lelaki ya. Henok Irat memperanakan Mehu Yael gitu ya. Gitu. Jadi Irat ini kan lelaki, Mehu Yael juga lelaki. Jadi kalau kata atau diterjemahkan kata lahir kan kurang, kalau dalam bahasa Indonesia konteksnya agak susah, karena kata lahir itu kan biasanya dipakai untuk ibu yang melahirkan. Jadi kalau bapak melahirkan itu kan agak aneh secara bahasa Indonesia. Jadi saya lebih senang memang menggunakan kata memperanakan untuk kata yalat, di mana itu para lelaki gitu. Ya maknanya ayah dan punya anak, bukan ibu yang melahirkan. Nah, kalau di Yeremia dia memang melahirkan, ibunya ini Imi, my mother, ibuku melahirkan, dipakai kata yalat. Jadi nggak jelas pakai menggunakan kata lahir, ibu yang melahirkanku atau kelahiranku. Nah, itu makna dari kata lahir itu. Dan memang untuk penggunaan terjemahan di ET sendiri tidak akan selalu menghormati kaidah-kaidah atau aturan grammar dari KBBI, tetapi memang diusahakan untuk bisa sesuai atau sesuai grammar, sesuai tata bahasanya. Tapi dalam banyak segi akan beda, karena ini terjemahan literal, tidak akan ada istilah-istilah yang khas Ibrani dan dipertahankan gitu. Baik, itu jadi itu studi katanya. Nah sekarang kalau di
sebenarnya di Ibrani modern pun juga menggunakan kata lat untuk ini ya, apa tadi, Yohanes 3 ayat 4 itu. Jadi itu kata memang umum dipakai. Nah sekarang kita melihat lahir kembali dalam agama Yahudi. Jadi nanti kita akan lihat satu dari sisi oral Torah atau tradisi lisan atau Torah lisan, yaitu tafsir dari para rabi ortodok Yahudi tentang ini kelahiran kembali. Nah di sini saya akan mengambil contoh tiga bahasa yang saya tampilkan. Ada 3 contoh bagian dari Talmud, yaitu oral Torah atau Torah lisan atau ajaran lisan yang berkaitan atau membahas atau menyinggung tentang kelahiran kembali. Nah di sini yang pertama adalah saya menggunakan Sefaria. Sebenarnya saya punya juga yang ini apa tadi, Talmud Babilonia, tapi ya di sini tidak ada huruf Ibrani atau Aramnya. Ini terjemahannya, kalau mau baca ini bisa. Kalau nggak punya ini ya saya tunjukkan pakai Sefaria. Nah Sefaria ini standar untuk belajar Talmud atau teks-teks agama Yahudi. Ini ada contoh dari kita buka tadi ya, Yevamot atau Yevamot 22a. Di sini ada berkaitan dengan ini, mana tadi, born. Cari aja ya daripada susah. Nah ini born. Kemudian ini ya, terutama di sini saya zoom. Jadi sini tentang ini kalau nggak salah bahas, ada terjemahnya incest ya. Jadi macam kasus incest gitu. Nah kemudian dia juga bahas tentang convert itu pindah iman dari agama lain ke Yahudi. Nah jadi dituliskan legal status of a convert who just converted. Jadi orang yang pindah ke agama Yahudi itu seperti child just born, seperti anak yang baru lahir. Itu, dan hubungan keluarga dengan sebelumnya itu dianggap, atau sejarah masa lampaunya dianggap hilang atau enggak atau diabaikan lah di dalam agama barunya. Itu. Jadi ini a child newly born, a child newly born. Jadi orang yang bertobat atau Inggrisnya proselyte itu dianggap orang yang baru lahir. Jadi kelahiran kembali itu bukan suatu doktrin yang digunakan Yesus saja atau Masias saja, tetapi itu sudah standar tradisi rabbinik. Karena dia seorang rabi juga, dia menggunakan beberapa tradisi rabbinik gitu ya. Nah saya akan berikan beberapa penjelasan ya, gitu. Jadi sudah. Nah kemudian jadi kalau istilah terjemahnya bisa di TP itu lahir kembali, kalau terjemah lagi sebenarnya ya ada seperti itu. Ada juga yang juga populer lahir baru, ya sama saja. Kalau orang, ada yang fanatik sih, saya pernah dengar ada orang fanatik harus menggunakan lahir kembali, nggak boleh lahir baru. Ya bagi saya esensinya sama saja. Ini juga kata new, child newly born, bayi yang baru lahir. Nah, apa bedanya dengan lahir baru gitu. Jadi kalau mau bikin protes doktrin itu ya harusnya ngerti sejarah gitu. Jadi mau lahir kembali atau lahir baru sama saja, maknanya sama. Jadi jangan fanatik dengan terjemahannya, tapi fanatik dengan makna aslinya. Kemudian yang kedua itu dari
Yevamot 62a. Ini bisa juga dilihat. Ini linknya ada saya sertakan di sini. Jadi tentang seorang ayah punya anak gitu ya. Nah, dia dianggap sudah memenuhi hukum mitzvah untuk berbuah dan berkembang biak karena punya anak. Tetapi jika dia punya anak rohani, mungkin istilahnya orang Kristen sekarang, maka dia juga bisa dianggap punya anak itu. Sekalipun sebenarnya aslinya dia nggak punya anak jasmani, tapi kalau dia punya anak rohani, maka yang dia pertobatkan itu juga anak yang baru lahir, istilahnya begitu. Jadi seorang convert, seorang pertobat baru juga sama legal statusnya sebagai anak yang baru lahir. Nah, jadi kelahiran baru dalam iman merupakan peristiwa hukum. Saya istilahkan di sini kayak kita kalau di Indonesia punya, kalau kita lahir jasmani itu namanya punya akte kelahiran. Untuk catatan sipil bahwa kita memang lahir di Indonesia, itu ada akta kelahiran, punya hak hukum sebagai warga negara Indonesia. Jadi selama kita lahir di area teritorial Indonesia, legal ground kita, hak hukum kita, kewajiban hukum kita juga ada di negara Indonesia. Itu ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu legal groundnya. Jadi orang yang lahir jasmani itu punya legal ground seperti itu. Maka orang yang lahir rohani, artinya istilahnya nanti kita akan bahas di belakang juga, yaitu lahir dari roh, itu ya hak hukum sebagai warga negara kerajaannya Tuhan. Jadi Tuhan punya kenegaraan, punya kewarganegaraan. Nah, kewarganegaraan ini muncul karena kelahiran kembali dan ada akte kelahirannya. Jadi Tuhan punya, atau setiap kita yang sudah lahir baru punya bukti kelahiran kembali. Bisa itu suatu peristiwa di mana Anda atau kita atau saya mempercayai dengan sungguh-sungguh tentang peristiwa salib, pengorbanan salib atau penebusannya, kemudian mengaku percaya. Idealnya itu saat baptis atau saat katekisasi baptis, tapi juga agak jaminan, karena seringkali katekisasi cuma formalitas, agak jaminan. Banyak orang yang sudah katekisasi terus murtad ya banyak. Jadi harusnya itu adalah itu saat yang disediakan secara kelembagaan gerejawi. Tapi seringkali peristiwanya nggak baptis. Saya sendiri tidak merasa pas baptis itu suatu yang awal dari iman saya atau kelahiran kembali. Kalau dalam pemahaman saya itu jauh sebelum itu sudah, gitu ya. Ada beberapa peristiwa. Nah itu hanya persekutuan biasa, itu dimana saya paham. Dan sebelum paham pun, sebelum peristiwa paham itu, beberapa tahun sebelumnya saya sudah mencari Tuhan. Saya pengen tahu Tuhan itu seperti apa, yang masuk logika saya. Kemudian setelah kalau ini dijelaskan, saya baru paham, oh ya itu maksudnya seperti itu. Jadi sebelum itu ya saya baca kitab tapi nggak paham. Tapi ketika itu peristiwa itu, saya pikir juga mungkin sebelumnya sudah banyak yang menjelaskan ya, tapi entah kenapa saat itu bisa paham. Nah itu bagi saya saat itulah saya dilahirkan, karena peristiwanya saya merasa jauh berbeda. Ada perubahan lah di dalam diri saya ketika sesudah peristiwa itu, sesudah paham itu saya merasa ada sukacita saat itu, sukacita. Kemudian kayak aku orang yang baru gitu, jadi kayak ada perasaan seperti itu. Jadi itu hak hukum dari kelahiran kembali. Maka kalau kita sebagai anak Tuhan, kita punya roh yang baru. Nanti dijelaskan di belakang ada tambahan. Jadi ada hak hukum, nah, itu legal ground sebagai anaknya Tuhan. Itu hukumnya Alkitab. Kita nggak peduli orang mau protes, ya terserah, itu hukum Alkitab. Orang mau ateis, orang mau agama lain protes tentang status anak Tuhan, ya namanya bodoh amat, kita nggak peduli.
Kita hanya peduli dengan apa yang kitab Yahudi tulis. Kemudian ada acuan ketiga dari Yevamot juga, ayat 48b. Ini dikatakan juga tentang ya, seorang convert itu seperti anak yang baru lahir, tidak lagi terhubung dengan masa lalu. Jadi konsep bahkan di PP ya, jadi berbalik dari berhala kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, dari kegelapan kepada terang, itu kan wujud pertobatan. Jadi berpindah Tuhan, intinya begitu. Tuhan yang lain ke Tuhannya orang Israel atau Tuhannya Abraham, gitu. Nah, maka kalau orang sudah bertobat, tidak boleh lagi didakwa, tormented ya, karena masa lalunya itu. Nah, di sini menggunakan di ayat ini yaitu tentang kalau ada sebagian Yahudi yang merasa harus bahwa non Yahudi yang pindah ke agama Yahudi harus dibebani karena mereka sudah melanggar atau tidak taatlah itu ya dengan 7 perintah Noah. Siapa Noah? Noah adalah leluhur bangsa Ibrani dan seharusnya ada seluruh kita semua. Itu dia ini punya hukum-hukum saat itu. Nah, orang Yahudi secara tradisi menuliskannya dengan 7 pokok ajaran atau 7 perintah yang seharusnya dilakukan seluruh umat manusia non Yahudi, non Israel. Sedangkan bagi Israel dalam tradisinya mereka punya 603 sekian, 600 lebih. Itu kompilasi tentunya. Jadi orang bisa beda pendapat mau jumlahnya berapa yang paling tepat gitu. Itu namanya, karena ini kompilasi tradisi rabbinik. Nah itu, jadi beban-beban yang ini itu juga nanti sebenarnya di BP ada. Itu kalau misalnya kita lihat di kisah 15 tentang konsili Yerusalem yang pertama itu. Jadi apakah orang non Yahudi masih harus dibebani aturan-aturan Torah yang semuanya, atau ada kebijakan lain gitu. Itu contoh. Dan ini juga sebelum adanya kekristenan, orang Yahudi juga sudah membahas tentang pertobatan dari non Yahudi ke Yahudi gitu. Nah, kalau di sini di mereka juga punya konsep bahwa jika orang yang bertobat itu melakukan hukum karena takut, hukumannya itu enggak benar gitu. Harusnya mereka melakukan hukum Tuhan karena mengasihi Tuhan, bukan karena takut hukuman. Kalau saya sendiri yang menambahkan, nah seharusnya juga bukan karena mengejar hadiahnya gitu. Jadi ada orang Kristen pun disiplin rohani karena ingin mengejar hadiah, jatuh disanjung sebagai orang soleh, orang saleh. Kalau sudah rajin berdoa setiap hari jam sekian selama setahun, berarti 365 kali berdoa, itu sudah bangga, sudah aman rohaninya. Bagi ET di dalam kaum murid itu nggak penting. Kalau mau, artinya nggak bisa dibanggakan, bukan itu caranya pemurid itu seperti itu, bukan disiplin rohani. Itu bukan sama. Jadi kalau disiplinmu doa jam sekian ya silakan, tetapi jangan paksa orang lain harus seperti itu. Beda bentuk nggak masalah, karena esensinya bukan itu. Itu ya. Jadi dari 3 ini ternyata Talmud, tradisi rabbinik atau tafsir rabbinik itu ternyata mendukung sebenarnya tentang ajaran kelahiran kembali atau lahir baru. Makanya di atas ini pertanyaannya ya ini, bagaimana seorang Farisi kok tidak paham tentang ini? Dan itu dipertanyakan. Harusnya dia paham, tapi kenapa nggak paham? Jadi
yaitu itu kritik yang diberikan kepada Nakdimon, kepada Nikodemus. Kemudian kita akan membahas beberapa ayat yang berkaitan atau referensi silang. Jadi saya akan menggunakan PL, akan juga ada PP, tetapi fokusnya adalah bahwa di Tanak itu ada perjanjian Sinai. Jadi ada dasar Sinai, kemudian di dalam perjanjian baru ada perjanjian salib, di mana keduanya itu satu apa ya, dua sisi dalam satu keping mata uang. Jadi satu yang lain itu saling melengkapi, satu fondasi, satu bangunannya, tidak bisa saling dihapuskan. Kalau orang hanya punya fondasi ya nggak final. Kalau orang punya bangunan ya, orang mau bikin rumah nggak bikin fondasi langsung bangun tembok, yaitu disindir juga gitu. Kalau orang bangun rumah di atas pasir kena banjir ya hancur gitu ya. Makanya punya fondasi batu karang untuk rumah itu kan juga penting gitu. Nah, di PP sudah ada ayatnya gitu ya. Nah, kita akan lihat ini itu cuma lete untuk Yeskiel 11 ayat 19-20. Aku akan memberikan kepada mereka satu hati, dan aku akan menaruh roh yang baru dalam mereka. Aku akan membuang hati batu dari daging mereka. Jadi atau tubuh mereka ya, kata daging itu tubuh. Aku akan membuang hati batu dari daging mereka dan akan memberikan kepada mereka hati daging. Ini sama-sama kata basar ya, jadi maka saya terjemahkan kata daging itu. Nah, kita lihat Yeskiel 11 ayat 19-20. Ya, Lev Echad, satu hati. Kemudian di sini mati Eben ini hati batu, Lev ha Eben. Jadi hati yang kayak batu, Eben itu ya batu. Ini stone, large or small. Itu ya. Jadi stone. Nah, jadi hati batu, padahal itu daging. Dagingnya apa? Itu ini flesh, basar. Di bahasa Ratu 320 itu daging, flesh. Gitu. Jadi di dalam diri orang-orang yang berdosa, pemberontak itu dia punya tubuh daging, flesh, daging basah, tapi hatinya itu batu. Nah, ini juga bisa dianggap bisa sindiran atau sarkas kepada Israel sendiri, karena perjanjian Sinai itu dilakukan dengan batu, dituliskan di dua lempengan batu. Jadi 10 hukum saat di sini itu kan baru 10 hukum itu dituliskan di dalam batu. Nah, ternyata hati Israel pun batu juga. Jadi di masa Sinai itu hukum-hukum itu dituliskan di batu. Orang lihat, tetapi hatinya enggak merespon. Ternyata hati mereka juga seperti itu, seperti batu itu. Artinya simbolnya adalah itu hati mereka keras. Maksudnya begitu, kekerasan hati. Nah, kemudian akan digantikan dengan atau diberikan hati lev basar, sama katanya, hati daging. Jadi secara terjemah literal itu tepat. Jadi hati batu dari daging mereka, mengambil atau membuang hati batu dari daging mereka dan memberikan kepada mereka hati daging, hati yang baru dengan daging. Jadi sekarang sinkron, tubuh mereka daging, hati mereka daging. Kalau sebelumnya
tubuh mereka daging, hati mereka batu, nggak sinkron, itu keras, dengan tujuan supaya mereka berjalan menurut ketetapan Tuhan dan memelihara peraturan-peraturannya, lalu melakukannya gitu. Dan menjadi umat yang dari Tuhan yang itu, Tuhannya Abraham. Nah, kata menaruh roh ini ya tadi ya, itu sepadan atau setara dengan dilahirkan kembali, maknanya sama. Jadi ketika kita dilahirkan, entah gimana prosesnya, roh yang baru itu ditaruh, diletakkan dalam diri kita, di dalam hati daging tadi. Jadi di dalam hati daging ini ada roh baru. Nah, kenapa hati daging? Supaya bisa ditempati oleh roh yang baru. Sedangkan hati batu itu nggak bisa, roh yang mati, roh yang lama. Jadi ada pergantian roh, ada akte kelahirannya, jadi ada akte kelahiran roh gitu. Jadi kelahiran baru itu membuat roh kita ada roh baru dalam daging kita, dalam tubuh kita itu, sehingga kita seirama dengan daging tubuh kita, bukan lagi hati batu yang keras. Jadi sekarang ada integritas kepribadian, tubuh kita dan hati kita sinkron, mulutmu dan hatimu sinkron. Jadi basar daging mulutmu dan hatimu sinkron gitu ya. Dulu orang istilahnya munafik atau mendua hati atau bermuka dua. Jadi hatimu busuk, mulutmu bisa manis gitu. Nah, kelahiran kembali itu sekarang membuat orang bisa punya hati yang manis dan mulut yang manis gitu. Berpotensi gitu ya, orang berpotensi seperti itu bisa gitu. Karena ketika kita tadi dikatakan dengan tujuan, berarti ini ada desainnya, potensi. Kenapa? Karena kalau punya tujuan, berarti kadang orang tidak sesuai tujuan. Orang lahir baru, kenapa ada yang masih hatinya sama mulutnya nggak sinkron? Nah, itu nanti kalau di ET itu ada solusinya, yaitu pelepasan, kurikulum pelepasan. Jadi santai saja, tenang, ET punya solusinya gitu ya, supaya sekarang hati dan mulut kita sinkron. Makanya di ET itu kalau untuk pelepasan itu hatimu harus mengaku salah, kalau mulutmu mengaku aku berdosa gitu. Jadi harus dipersiapkan dulu. Kalau hatimu nggak mau mengaku salah, saya nggak akan layani, tidak boleh dilayani. Jadi katekisasinya harus siap, hatinya harus siap bahwa kamu ngaku salah gitu. Kalau hati nggak ngaku salah kok mulut ngaku salah, nah itu nggak sinkron. Hati batu nggak iso memunculkan mulut daging. Jadi hatinya harus daging, mulutnya harus daging, harus sinkron. Hatimu merasa berdosa, mulutmu harus mau ngaku dosa. Kalau malu ya ke laut aja. Jadi dengan hati dan roh yang baru, pause dulu. Baik. Lanjut. Kemudian kita lihat Yeremia 31 ayat 31. Sini. Jadi ini ada perjanjian baru. Maka perjanjian salib itu perjanjian baru. Lihatlah, hari-hari itu tiba, sabda Adonai, bahwa aku akan mengikat suatu perjanjian baru dengan keluarga Israel dan keluarga Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang aku ikat dengan leluhur mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, yang terhadap perjanjianku ini mereka telah melanggarnya, walaupun aku adalah suami bagi mereka, Baali ya. Sebab inilah perjanjian yang aku ikat dengan Israel. Setelah hari itu aku menaruh Torahku dalam batin mereka. Nah, ini rasa yang imbang kayaknya tadi. Aku menaruh rohku, atau aku akan menaruh roh yang baru. Di sini aku akan menaruh Torahku. Nah, ini hal yang jarang diajarkan oleh pengkhotbah atau Kristen mainstream non-ET, bahwa kelahiran kembali itu ini
Satu, menaruh roh di dalam batin, dalam hati daging tadi. Lalu ada kata aku menaruh roh, aku akan menaruh Torahku, hukum. Saya akan buktikan Yeremia 31. Orang kadang bikin doktrin tidak bermutu ya, kayak gini. Ayat berapa tadi? Ayat ini ya, 33 ya. Ya. Ayat 3 ini. Nah ini. Aku akan menaruh Torahku, hukumku, katanya Torah yang dipakai. Aku akan menaruh Torahku, menaruh hukumku. Jadi artinya di sini menaruh roh itu sama dengan, catat ya, sama dengan menaruh Torah dalam batin. Nah pertanyaannya, kalau pengkhotbah itu bilang Yesus membatalkan hukum Torah di kayu salib, itu yang mereka ngajarin Yesus membatalkan Torah, menghapus Torah. Tapi Yeremia 3 itu bilang secara jelas, ini jelas dia menggunakan kata perjanjian baru. Ini jadi jangan percaya sama pengkhotbah yang perjanjian baru itu adalah hatimu akan ditaruh Torah di dalam daging, hati dagingmu itu, di dalam rohmu itu. Jadi di dalam hati dagingmu akan ditaruh roh, nah ditaruh juga Torah bareng, sama. Jadi dengan akte kelahiran roh kita sekarang, Torah itu ada di dalam batin kita, dituliskan di situ, bukan lagi ditulis di batu. Itu dasarnya, itu dasar yang penting. Jadi kalau petobat baru tidak diajari tentang Torah yang ditaruh di dalam batin, nah itu kebodohan, itu kebodohan para misionaris. Di ayat 34 mereka tuh sudah sangat mengenal kepada Tuhan, sehingga tidak perlu lagi saling mengajar, sama-sama kenal. Gitu ya. Jadi menaruh hukum Torah dalam batin itu menaruh roh baru, sama, itu frasa yang sama. Nah kehadiran Roh Kudus dalam diri kita itu sama dengan kehadiran roh baru kita. Jadi kenapa begitu? Karena kita itu punya, kalau kita dilahirkan itu namanya ada yang kesamaan sifat. Jadi kalau kita dilahirkan dari orang tua, kulitnya hitam, ya kita pasti kulitnya hitam juga, wajahnya. Jadi kalau wajahnya mirip dengan orang tua, nah itu contoh. Jadi kalau roh kita itu ya serupa dengan rohnya Roh Kudus, rohnya Tuhan. Itu kalau kita dikatakan atau orang mengaku lahir baru atau sudah dilahirkan kembali, tapi sifat rohnya tidak sama dengan rohnya Tuhan, nah itu pertanyaan. Jangan-jangan ngapusi, dobos, menipu. Kenapa? Banyak pendeta pun murtad, banyak. Iso-isone sekolah teologi, lulus sebagai sarjana teologi, tapi menyangkal Yesus. Kan ya lucu. Atau bilang Alkitab tidak berkuasa, hanya tulisan manusia belaka. Itu ya, dan bahkan ada yang sampai S3 itu bilangnya seperti itu. Bila kalau meragukan Alkitab sebagai inspirasi ketuhanan, nah ngapain kamu gelarmu S3? Kalau bangga dengan gelar S3 teologimu itu ya kalau teologi aja ilmu tentang teos, tentang Tuhan. Lah kamu nggak percaya Alkitab itu dari Tuhan, kan otakmu itu nggak dipakai berpikir gitu. Kemudian ada janji dari perjanjian baru ini, ada syarat atau ada tentuan. Setelah kita mengenal Tuhan ya, dari yang kecil sampai besar di antara mereka itu akan mengenal aku, mengenal Tuhan. Maka ini ada keuntungannya, yaitu kita diampuni. Aku akan mengampuni kesalahan mereka. Itu.
dan tidak mengingat dosa-dosa mereka. Jadi perjanjian baru itu pengampunan, ada perjanjian pengampunan. Jadi salib itu pengampunan. Makanya kalau di ET orang akan diampuni dari dosa-dosanya, bukannya dosa aktif yang dilakukan, tapi juga dosa leluhur. Nah itu konsep pelepasannya seperti itu. Karena itu perjanjian baru gitu. Jadi ada pengampunan dari segala dosa, termasuk dosa-dosa leluhur atau kutuk. Kalau kita pakainya 10 hukum, maka di hukum kedua, kalau leluhur kita berdosa, maka keturunan ketiga dan keempat akan tetap berdosa atau kena kutuk, dan pasti akan mengulang dosanya gitu. Kutuk itu adalah pengulangan dosa. Jadi dengan pelepasan dan kuasa darah salib, perjanjian salib yang bisa mengampuni, maka kita bebas dari segala kutuk. Nah itu tidak otomatis gitu, karena dulu leluhur kita sudah berdosa, maka sekarang kita harus rela mengampuni secara jelas, secara detail, tidak hanya sekedar yakin hyper grace ya, bahwa kita sudah otomatis dibersihkan dari segala kutuk. Itu nggak bisa. Secara praktek nggak ada. Banyak orang Kristen bisa disantet. Kalau kamu punya roh Tuhan bisa disantet, gitu ya. Orang Kristen kerasukan banyak. Bagaimana bisa orang Kristen kerasukan? Nah, di otakmu itu ada roh setannya. Gitu. Gak jaminan orang Kristen untuk bersih otaknya. Itu maka pelepasan itu menghapuskan roh filosofis, pengendali pikiran itu dibersihkan. Kenapa bisa bersih? Karena kamu diampuni. Sehingga roh-roh parasit, cacing-cacing parasit ini nggak bisa bercokol di otak, harus keluar. Itu konsepnya begitu. Oke, lanjut ya. Yeremia 32, 39, 40. Ini juga sama. Memberikan mereka satu hati dan satu jalan, supaya mereka takut pada Allah sepanjang waktu, untuk kepada mereka dan anak-anak mereka. Ini konsep berkat keturunan juga. Jadi kalau orang tua kita tadi ya takut kepada Tuhan, satu hati satu jalan, maka kita akan menerima kebaikan. Lalu anak-anak kita juga menerima kebaikan. Dan ini perjanjian kekal, ya, perjanjian salib itu kekal. Jadi KTP akta kelahiran roh itu kekal. Aku tidak akan meninggalkan mereka, gitu. Supaya mereka tidak menjauh daripadaku. Ini perjanjian baru gitu ya. Jadi nggak seperti konsepnya jelas, jadi nggak seperti orang-orang yang khotbahnya nggak jelas itu. Pendeta tapi khotbahnya nggak jelas. Bikin ilustrasi nggak jelas, itu bikin dokternya nggak jelas. Itu ya gimana kualitasnya seperti itu. Oke ya, kemudian nah ini tentang air. Kenapa air? Karena nanti di ayat ini yang bawah ini nanti frasa kelahiran kembali itu menggunakan dua kata kunci, yaitu air dan roh. Dilahirkan dari rohnya besar, roh Tuhan, lalu dilahirkan dari air. Nah itu nanti. Nah itu dasarnya ini. Yeskiel 36:25-27. Aku memercikan air yang jernih atasmu, kamu menjadi tahor, itu tahir. Aku akan membersihkan kamu dari segala kecaman dan segala berhala. Aku memberikan kamu hati yang baru, atau menaruh roh yang baru dalam kamu. Sudah di atas saya bahas. Memberi kamu hati daging, jadi di atas sudah saya bahas. Nah, aku akan menaruh rohku di dalam kamu. Jadi menaruh roh atau roh besar, roh kudus, rohku, roh Tuhan ke dalam kamu, itu sama dengan menaruh roh kecil, roh kita yang baru, kelahiran kembali. Jadi itu bareng. Jadi kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudusnya juga tinggal di dalam hati daging itu. Gitu. Itu ya, itu PL atau saya lebih senang nyebutnya tanah, karena ini bukan lama. Saya lebih senang nyebutnya perjanjian sini daripada perjanjian lama. Baik. Nah, sekarang telaah dari perikop atau pasal 3, Yohanes 3 ayat 1 sampai selesai itu tentang beberapa ayat. Tidak semuanya, tapi saya akan membahas beberapa. Oke, jadi yang pertama ya 31 ini Parusim. Parusi itu Parisi. Nah, Dimon, Nikodemus. Nah, ini ahli kitab, ahli Taurat, ahli tafsir, adik-adik.
harusnya dia paham tafsir lisannya yang tadi saya bahas dari Talmud ada 3 tadi, Yevamot tadi. Jadi ya dari Yevamot 3 bagian tadi jelas tafsir lisannya ada tentang kelahiran kembali. Tadi di Tanakh juga sudah saya jelaskan dasar teksnya untuk kelahiran kembali, doktrin kelahiran kembali. Nah ini di ayat yang kedua, dia seorang ahli Taurat, ahli kitab, tapi dia terpesona karena Masih ini memberi kuasa, ini yang sanggup melakukan tanda-tanda yang engkau lakukan kecuali Tuhan. Jadi hanya orang yang mempunyai Tuhan yang sejati yang punya kuasa. Ini dulu ya saya buktikan DET. Saya pengen tahu Tuhan yang saya sembah itu punya kuasa atau omdu. Makanya dulu waktu saya lihat beberapa video pelepasan yang karismatik itu di YouTube, itu kayak omdo, Yesusnya itu palsu itu, malah kalah sama setan. Itu bagaimana? Pendetanya keringetan, yang kerasukan agak-agak kan bikin malu. Kenapa Yesus kok selemah itu dengan setan? Itu kepalsuan dari pelepasan yang palsu, yang nggak ada kuasa. Yesusmu nggak punya kuasa. Kalau di ET ya saya tuntut Yesus Tuhan yang saya percaya ya harusnya punya kuasa. Katanya nama di atas segala nama. Oh, sama Lucifer itu dia takut, berdoanya takut, ditongking ya katanya, tongking dalam nama Yesus, katanya nama di atas segala nama. Lucifernya ketawa, ini mana ada gitu ya, kalian nggak membuktikan Yesus itu punya kuasa, bikin malu kalian gitu. Nah ini seorang Farisi bisa terpesona karena ada kuasa itu, bukan karena teori tok, nggak guna loh teori tok, ditertawakan itu. Teorinya harus benar secara konsep, tapi juga harus dibuktikan punya kuasa. Ini teori kelahiran kembali ya, DET ya, yang saya jelaskan, dan dibuktikan kuasa. Kuasa apa? Pelepasan, pemuritan dengan pelepasan. Ada yang bilang selalu selingkuh. Nah, ini orang-orang yang nggak percaya salib gitu. Ngakunya Kristen tapi nggak percaya salib, bahwa salib sanggup menebus. Nah itu kan ya bisa disebut Kristen sesat atau Kristen atau salah doktrin, pendetamu salah. Kalau kamu lulusan teologi ya doktrinmu salah, dosenmu yang salah ngajar. Atau kalau dosenmu ngajar ya benar, kamu yang nggak paham materi kuliahnya. Nah di ayat 3 itu orang Kristen wajib lahir kembali. Ini akta kelahirannya jelas, harus ada kelahiran kembali. Jadi hitam putih kalau ini tidak abu-abu sebenarnya. Walau kadang orang memang kesulitan gitu ya, menilai orang lain dalam artian dia itu sudah lahir baru atau belum. Tapi kalau sudah terbiasa dengan tentunya satu, kalau dia sudah lahir baru dia akan tahu orang lain itu sudah lahir baru atau belum. Sudah jelas gitu ya, data-data yang jelas. Kemudian nah ini si Nakdimon, Nikodemus nggak paham bagaimana mungkin harus masuk ke rahim ibunya lagi, padahal yang dimaksud itu kelahiran roh, bukan kelahiran jasmani. Jadi secara jasmani nggak ada perubahan, mungkin lebih sehat ya, tapi tidak ada perubahan yang wah gitu. Jasmani ini nggak berubah, tapi rohnya yang berubah karena baru rohnya baru lahir gitu ya. Nah ini saya baca tadi, dilahirkan dari air dan roh supaya dia bisa masuk kerajaannya Tuhan. Dilahirkan dari air dan roh. Kenapa air? Karena air itu mayim, berarti mayim. Mayim itu mem, ya, dan sangat erat dan makna kata ibu memnya sama. Jadi mengapa ketika membahas kelahiran dia menggunakan kata air? Itu karena ini
erat sekali dengan kata ima, ibu yang melahirkan kita, sehingga kita memiliki DNA Tuhan. Dan kelahiran kembali atau kelahiran baru, kita jadi rohnya anak Tuhan. Nah, kita punya DNA Tuhan. Jadi kalau jasmaninya kita mewarisi DNA orang tua kita, ada kemiripan. Nah, kita sebagai anak Tuhan punya roh Tuhan, roh sifat-sifat rohnya Tuhan. Jadi itu ya salah satu ciri yang saya harapkan, ya rohnya berkuasa. Rohmu harus ditakuti oleh setan. Kalau rohmu ditertawakan setan, ya jangan-jangan kamu gak lahir baru. Dilahirkan roh kita itu punya kuasa seperti rohnya Tuhan. Gitu. Maka dia ada praktek deklarasi atau perintah kepada Satan itu karena pembuktian kamu itu lahir baru atau belum. Kalau kamu lahir baru, ya nggak ada keberanian, penakut kamu itu nanti. Gitu. Nah, dilahirkan oleh roh. Jadi kalau konsep Tritunggal, yang melahirkan kita adalah roh. Gitu. Dilahirkan oleh roh, bukan dilahirkan oleh Bapa, bukan dilahirkan oleh Anak atau Masiah atau Yesus. Beda. Ini pribadi roh yang melahirkan kita, pribadi ketiga orang bilangnya gitu ya. Baik. Nah, apa yang ada di ayat 36-37? Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan roh adalah roh. Dilahirkan oleh roh besar adalah roh kecil. Nah, dilahirkan oleh Roh Kudus itu adalah roh yang baru tadi. Gitu. Dilahirkan dari atas, itu maksudnya. Dilahirkan oleh Roh Kudus, bukan oleh roh dunia, bukan oleh roh bumi, bukan oleh roh ibu bumi, bukan oleh roh ibu pertiwi, bukan oleh roh apapun yang bisa disebutlah. Gitu. Sedangkan di ayat 8 itu ketika kita menerima DNA roh, ya, maka kita punya karunia dan talenta dari roh itu, dari kelahiran roh itu yang berbeda-beda. Nanti suatu saat akan muncul ciri-ciri DNA roh itu akan kelihatan. Jadi ini pembahasan dalam khotbah saya juga yang sebelum ini. Jadi tentang talenta itu bisa berbeda-beda dari kelahiran kembali. Jadi kalau orang lahir kembali, kadang kita nggak tahu ini anak atau ini orang yang lahir baru itu kelak akan seperti apa, kita nggak tahu. Ada orang yang berdiam tapi jadi pengkhotbah, ada orang yang kasar, belagu, sombong kayak Petrus, kena pukul Tuhan, gitu kan. Terus meratap-ratap, tapi akhirnya ya jadi pengkhotbah juga. Jadi talenta bawaannya yang banyak omong itu dihancurkan dulu, kesombongan dihancurkan, baru bisa tampil sebagai pengkhotbah. Sekali khotbah 3.000 jiwa bertobat. Itu pekerjaan roh, bakat roh, karunia roh. Beda lagi dengan bakat alamiahnya dia yang banyak omong itu. Di banyak omong aja nggak ada kuasa. Jadi itu beda. Nah, kira-kira demikian. Jadi ini adalah akhir dari materi tentang doktrin kelahiran kembali. Ini materi yang pikir dasar untuk pemuritan awal. Jadi bisa silakan untuk komunitas YT mempelajari dan juga mendalami setiap poin-poin tiap yang sudah saya tuliskan juga di sini. Pertanyaan, diskusi lebih lanjut bisa di grup-grup WA atau Japri atau Tele, Facebook dan sebagainya, supaya kalian bisa posting pertanyaan di reply di bagian bawah ini. Silakan membuat akun, kemudian diskusi di sini untuk post reply. Demikian mitra sahabat tentang kelahiran kembali, tentang kelahiran baru dalam perspektif tanah dan juga tradisi rabbinik, tradisi para rabi. Dan kiranya dengan materi pelajaran pada hari ini, pada sahabat kali ini, kita bisa penuh hikmat mempelajari doktrin dengan benar dengan cara ET, yaitu SST atau sesat. Semua sesuai teks, ada dasar teksnya, ada sejarahnya, bukan umdu dan bertanggung jawab secara akademis. Kalau mau debat silahkan,
tapi dibalas dengan cerdas, pakai data, jangan nampak blok, harus harus ada buktinya, bukti teksnya. Kiranya Tuhan yang hidup, Tuhan yang disembah ET, yang saya sembah juga, menaungi kita semua dengan segala kuasa, segala berkat dan perlindungannya, karena kita terikat kepada perjanjian salib. Tidak ada kuasa lain, tidak ada nama lain yang sanggup menjebol pertahanan dari kuasa darah salib. Demikian, Tuhan yang hidup memberkati kita semua. Amin.